ya tentunya nanti layannya tidak maksimal. Ada problem-problem yang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan vaksinasi. Saya belum tahu para jemaah yang 1.900 itu yang sudah vaksin 1, 2 itu ada berapa. Karena ini kan terkait dengan tentang waktu, Pak. Kalau ada yang tidak vaksin sama sekali itu kan nunggu 6 bulan. Nunggu 6 bulan itu kan tidak mungkin diberangkatkan itu. Berarti kan gagal. Tidak berangkat karena sebab vaksin. Nah, oleh itu nanti dari dinas kesehatan, benar? Oke, kata. Nah, sudah punya data nggak kalau jemaah? Oke. Belum ya. Oke. Nah, ini yang kemudian saya maksudkan. Kita tidak punya data. Tiba-tiba kemudian nanti ada yang tidak tervaksin dan tidak berangkat. Ini tentunya kasihan. Yang pertama mereka udah nunggu berpuluh-puluh tahun, Pak. Kemudian yang kedua ini nanti kita evaluasi, kita berarti lemah koordinasinya. Lemah koordinasi berarti kinerja kita ini kan kurang baik. Makanya hari ini saya minta Pak kasih data-data berikan segera ke dinas, koordinasikan dengan KBU, Pak. Tidak ada waktu, kita berpacu dengan waktu. Oke. Kalau di masing-masing puskesmas itu sudah ada yang untuk kemarin kan yang sudah terdaftar kan sudah ada keterangan sebenarnya sudah vaksin atau belum itu sudah ada. Cuma maksud saya kami petugas ini masih belum punya rekamnya. Jadi nanti bisa kita koordinasi insya Allah bisa. Yang kedua, alternatif kedua nanti misalnya ada orang-orang yang di sana kita belum tahu statusnya, itu bisa kita cek di tiketnya. Pokoknya kita tahu. Data jamaah itu sudah ada, itu kita sudah punya keterangan beliaunya ini sudah vaksin atau belum itu insya Allah ada. Contoh saya di Puskesmas Ajung, saya punya sasaran sekitar 50 Pak. Itu saya sudah tahu berapa yang sudah vaksin, berapa yang belum. Bahkan ini kemarin saya dapat laporan ada 1 atau 2 jamaah itu yang belum vaksin dan dihubungi itu tidak merespon. Jadi pasti Puskesmas itu sudah punya, cuma kita itu yang paling yang harus segera kita lakukan tuh jamaah tambahan ini loh. Jadi kalau yang lama itu insya Allah sudah, yang baru-baru ini. Yang tunda ini. Ya, terus yang kedua misalnya nanti ya Pak untuk mempercepat Kemenak itu punya datanya, itu bisa kita cekkan di sistem. Maksudnya tidak perlu nanya ke jamaahnya, jenengan sudah vaksin atau belum, jenengan sudah vaksin atau tidak perlu. Yang penting ada data, ada nik, itu kita bisa cek di care bahwa mereka sudah vaksin atau belum. Terus yang kedua ini sekalian saja membahas vaksin di Bapak. Saya dapat titipan pesan dari Kabid B2-nya Dinas. Untuk syarat pelaksanaan ibadah haji ini untuk vaksin COVID-nya itu sampai mana? Kalau di sini disampaikan oleh Kabid B2-nya Dinas di provinsi itu hanya vaksin primer, jadi satu. Makanya ini perlu ditegaskan lagi, maksudnya sampai batas mana, jadi kita bisa. Itu sampai booster 1, 2 booster. Booster 1 maupun Iya, booster 2 Pak? booster 1. Terus tambahin ya, sesungguhnya nanti dari masing-masing kecamatan itu biasanya kalau yang dulu kan itu laporan nanti masing-masing. Kecamatan ini Ajung itu masing-masing itu bisa kelihatan. Oleh karenanya dengan kita di perintahnya Pak Pak nanti saya akan minta masing-masing yang belum berapa itu bisa kelihatan. Ini kita evaluasi kemarin yang pelunasan itu menyertakan itu. Kalau ada masalah berarti kemarin itu sambil kita nanti ngecek masing-masing kecamatan. Saya mohon petugas ini kan kemarin kan sudah ada wacana untuk dibagikan ya. Jadi masing-masing kecamatan nanti di samping nanti kalau memang masuk dalam KBU, KBU-nya nanti akan saya hubungi juga. Terima kasih Pak. Memang sepertinya untuk jamaah itu ya tidak semua ya Pak. Itu untuk kesehatan itu kayaknya itu dipandang sebelah mata. Padahal kami memang benar-benar kalau tidak pasti itu akan tidak ada.
kendala kami adalah seperti yang sekarang ini kan saya sudah mulai mereka. Kami itu kalau tidak data kan biasanya kita dapat mentahan ya Pak. Mentahan, terutama memang kita mesti nyari. Kadang kita sudah kerjasama dengan KUA, pasti kami kerjasamanya sama KUA. Itu juga ya sama-sama lah, kita sama-sama bekerja. Kemudian kita pasti akan minta nomor telepon, kalau tidak ada pasti kita akan mengirim surat untuk kegiatan seperti yang kemarin itu tes kebugaran. Ada beberapa jemaah yang bilang kalau tidak ada omongan dari kemenang mereka tidak berangkat. Nah itu sudah ada ya Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana minta tolong bagaimana kemenang itu seperti ngasih stresor sehingga kami itu tidak perlu harus ke sana gitu loh Pak. Kayak kemarin itu saya minta data cadangan itu kami kan diminta juga. Karena kalau di tempat saya itu ada yang saya telepon karena memang vaksinnya baru 1 kali. Kemudian memang vaksin juga kami tidak bisa harus vaksin karena vaksin belum tersedia juga. Nah, sehingga kalau ada di tempat-tempat lain saya selalu nge-share ke grup, tolong ke sana meskipun agak jauh karena ini untuk kepentingan jenengan, bukan sebenarnya kami hanya membantu. Tetapi sepertinya mereka tidak merespon gitu. Yang saya pengen itu kalau kemenang itu ada sedikit stresor sehingga kita tinggal melanjutkan gitu loh Pak. Terus nggak untuk kesehatan sepertinya gitu. Padahal mereka mungkin mereka memang tidak tahu. Tapi kalau dari sini harus ke sini, harus ke puskesmas ini sehingga kami juga enak gitu. Padahal sudah kami sudah ke rumahnya Pak. Kami sudah telepon. Kadang nggak direspon. Ini kalau ada buktinya saya. Di WA sekarang saya telepon sekarang 2 hari belum minta saya telepon lah. Kan itu menghambat Pak. Mohon bantuannya, terima kasih. Saya soalnya yang langsung ketemu semua Pak. Ya Ibu, ini Bu. Makanya hari ini kenapa saya minta bantuannya menghadirkan KBU itu yang sudah terbangun ikatan emosionalnya itu dengan KBU. Artinya kerja-kerja seperti ini nggak bisa kerja-kerja sendiri, harus kerja-kerja kolaborasi. Dan saya tegaskan, tidak booster, tidak berangkat haji. Saya di Probolinggo tahun kemarin begitu, sehingga malam Jumat sebelum cuti 600 orang itu saya undang semua si booster. Makanya hari ini kita sampaikan kepada Bapak sekalian, semua punya tanggung jawab mendorong itu dan sampaikan tidak booster, tidak berangkat haji, saya tidak peduli. Karena begini Pak, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa itu adalah hukumnya wajib. Kalau kemudian kita tidak punya tanggung jawab moral untuk menegaskan ini menjadi problem. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kemudian kita menganiaya diri kita itu dengan tangan kita. Sudah nyata-nyata ini ada virus, yang virus itu bisa diatasi dengan vaksin. Maka hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa itu adalah wajib. Kita tidak tahu Pak gimana kondisinya di Arab Saudi ke depan, kan tidak kita bisa prediksi. Maka oleh itu dia harus jamaah harus betul-betul kita persiapkan. Ini sama dengan orang pakai helm Pak. Pakai helm itu sebenarnya nggak pakai helm kalau kecelakaan kan tidak mengganggu orang lain. Tapi karena ini sudah aturan, kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka taat juga kepada ulil amri. Karena negara itu ingin menyelamatkan rakyatnya, sama dengan ini. Tidak booster itu kan sebenarnya tidak mengganggu orang lain, tetapi ketika kena itu kan mengganggu orang lain. Ini sama dengan ini. Maka tidak ada booster, tidak berangkat haji. Ini perlu saya tegaskan itu. Karena kita berkewajiban hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa itu adalah wajib hukumnya, dan kita saat ini sedang mempersiapkan jemaah haji yang perlu kita jaga kesehatannya. Karena kita belum tahu kondisi di Mekah seperti apa. Apalagi nanti 2 juta orang berkumpul di Mekah, yang tentunya setiap orang itu ada komorbidnya masing-masing. Bisa jadi kalau daya tahan kita tidak kuat, kemudian menular kepada kita, dibawa pulang ke Indonesia, kemudian ada virus baru, maka perlu ada langkah antisipatif.
Nah oleh itu nanti ini kerjasama Pak, kerjasama dengan kesehatan, dengan Kementerian Agama dan support juga dari KPU. Harus kita tuntaskan Pak. Oleh karena itu tugas dinas kesehatan nanti tolong siapkan vaksinnya, siapkan tenaga medisnya, lakukan penjadwalan untuk kemudian melakukan vaksinasi. Kalau perlu nanti booster kumpulkan di sini semua, datangkan tenaga medis, siapkan kemudian vaksinnya, saya tungguin. Kan clear, ini kan persoalan teknis ya. Oleh karena itu data itu menjadi penting. Maka pertama kali yang harus kita lakukan datanya dicari. Sudah Pak, kami Lengkap ya? dari Alhamdulillah. program haji Gitu. itu sudah nulis setiap puskesmas itu berapa yang kurang booster 1 Gitu. itu sudah. Cuma Gitu. memang pelaksanaannya mungkin masih menunggu, tapi data itu sudah masuk ke dinas kesehatan Bu, dulu. 1-2 hari paling akhir nanti sampai siap enggak vaksinnya? Wah, itu dinas Pak yang Cadangan ada, data cadangan juga ada. Data Jadi cadangan Pak, kepala dinas ini lagi dengan Bapak gitu. Maksudnya mas, jamaah cadangan itu kan memang harus tetap kita persiapkan. Iya. Oke. Kalau dia dinas kalau tidak vaksin. Sudah, data itu sudah Pak. Masih Ya, udah semua ya. Ini, sudah nulis data sudah masuk ke dinas. Cuma memang untuk vaksin dinas Pak yang lebih tahu. Oke, teman Pak, saya kerja ini saya kerja cepat. Kalau tidak mau cepat saya tinggal. Nah, ini penting, apalagi kerja-kerja kita dibatasi dengan waktu. Setelah lagi libur. Kalau tidak libur masih lumayan waktu ini kan. 19 sudah libur, baru masuk tanggal 26. Jadi kan udah kemakan itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pokok ini karena kalau vaksin atau booster ini juga tidak sembarangan. Booster pertama, kedua itu butuh tenggang waktu. Yang mudah-mudahan sudah booster kedua semua. Tapi ada yang masih booster 1 ya. Nah itu gimana siasat itu nanti? Kemarin sudah saya telepon, katanya itu begini. Sepertinya saya tidak berangkat dulu, karena saya tidak bisa melunasi. Data itu kan kami tidak tahu Pak, kalau sebelum melunasi. Sedangkan tanggal melunasi kan dari bulan sampai 15 ya. Nah, itu data yang fix yang nanti benar-benar kita jadi cadangan bisa naik. Kan nanti kan masih berubah-ubah Pak. Pak, malah ada yang masih 1 kali vaksinnya. Nah itu. Baru bulan kemarin. Itu kan sudah kadaluarsa Pak. Itu gimana solusinya? 6 bulan kan ya. Lewat dari itu kan udah dianggap tidak ada vaksin satunya itu. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, oh ya 3 bulan ya. Itu gimana solusinya? Itu ada jamaah yang laporan. Artinya ini problem kita, harus kita carikan solusi. Jangan tidak berangkat karena masalah vaksin. Kasihan Pak. Punya penyakit-penyakit dari awal itu sudah kita kerjasama dengan dinas kesehatan dari sini, sehingga ada waktu untuk melakukan perawatan. Sehingga nanti ke sana itu kemudian sudah disangoni obat, kemudian gimana terapinya. Jadi jamaah yang punya penyakit dari awal sudah kita koordinasikan sehingga terpantau ada kemudian pemberlakuan dalam rangka perawatan. Ada itu yang sampai stadium berapa itu? Stadium 4. Itu nggak ada saya, Pak ini saya sudah stadium 4. Sampai kok pikir penyakit, tidak usah dipikir penyakit itu. Yang penting sampai olahraga teratur, makan yang enak, tidak usah mikir. Sudahlah urusan Allah itu, sembuh Pak, jadi berangkat itu. Nah ini ada tugas kita semuanya. Oleh karena itu kerja-kerja sinergisme dan kolaborasi itu harus dilakukan. Tentunya diawali oleh perencanaan. Nanti makasih buat perencanaan kapan vaksinasi, siapa yang dilibatkan, butuh berapa vaksinnya, mau melakukan di mana. Itu Pak perencanaan begitu. Kemudian pasporingnya tinggal berapa, kapan mau diselesaikan, nuntut kira-kira waktunya. Lakukan langkah-langkah antisipatif. Kalau misalnya tidak cukup, undang imigrasinya ke sini. Datangkan selesai Pak. Ada biaya ekstra, kita carikan biaya ekstra. Yang penting jangan sampai kemudian narik iuran kepada jemaah.
Jamaah harus mengelola, berikan sendiri, jangan WHO yang mengelola. Itu pungli namanya. Dan haram pungli. Nah ini penting. Jadi ini harus kita tegaskan. Biovisa misalnya, ini lambat karena peralatan, beli peralatan Pak atau pinjam. Jangan sampai kemudian karena biovisa tidak terselesaikan kemudian tidak berangkat. Kita dolim kita namanya itu. Ya memang tugas kita itu untuk begitu. Jangan ada alasan Pak alatnya kurang, Pak ininya ada alasan itu untuk itu. Oh kita diangkat digaji memang untuk itu. Makanya saya tidak mau dengar alasan-alasan misalnya Pak sinyalnya, ya cari sinyalnya yang kuat di mana misalnya. Kalau sewa ya sewa Pak. Pak ini HP-nya misalnya tidak cukup, ya beli kredit nggak apa-apa nanti lunas jual lagi kan gitu Pak. Lah kerja-kerja taktis seperti ini penting. Oleh karena itu ini ayo kita masih banyak loh ya. Yaitu apa? Vaksinasi, pasporing, biovisa. Ini masih. Ini yang jelas-jelas ini yang besar ini adalah 3 Pak. Belum lagi pelunasan. Belum ini masih. Makanya terus kita sampaikan ya tentunya dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau rapat di sini, kalau saya kan tidak perlu Pak. Tidak ada booster, tidak berangkat haji. Tugas menerjemahkannya adalah kita semua nanti gimana komunikasinya dengan jamaah. Jelas Bu ya? Ini sudah stressing Bu dari Kementerian Agama dan kalau tidak mampu bisa stres nanti. Oke. Saya disuruh menanyakan bahwa ini ada kasus di lapangan itu dalam proses pelunasan itu ada yang diminta di sertifikat booster itu, tapi ada juga yang tidak. Ya di sini dari dinas kesehatan ini pesan mohon izin untuk penekanan gitu. Ini contoh malah panggil di kawannya Sumbersari di kecamatan Sumbersari. Ya, ada dia. Menyampaikan Yang kebijakannya sama, tidak mungkin berbeda. Karena bukan kantornya hanya satu Pak. Oh ya, ya Bu Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin saya Pak Irun dari KUK Sumbersari, juga kebetulan petugas kelompok. Alhamdulillah. Di WA grup kami Pak di Sumbersari itu yang paling banyak dibicarakan, yang pertama terkait dengan pelunasan tadi disampaikan, yang kedua pasporing, yang ketiga biovisa, dan yang terakhir vaksin. Nah, kami juga terus berkomunikasi dengan Bapak Kasih terkait dengan pasporing yang memang secara data semuanya sudah kami serahkan ke PHU Pak untuk pengisian Perdim 11 itu sekaligus persyaratan-persyaratannya apa saja sudah lengkap, semua kita kirim ke PHU untuk diteruskan ke imigrasi. Cuman karena bertahap pemanggilannya, kalau 2 kali kami foto pasporan di sini Pak, di Kemenang Jember 2 kali. Nah, kemudian 1 kali di imigrasi. Setelah itu belum ada pemanggilan untuk paspor dan banyak di jamaah Sumbersari yang belum melaksanakan foto paspor. Dan ini sering ditanyakan oleh jamaah di grup. Yang kedua terkait dengan tadi pelunasan juga bank itu sendiri-sendiri jadi berbeda-beda sikapnya. Ada yang tidak mempersoalkan itu vaksin, ada yang wajib, dan ada yang menunggu koordinasi dengan Kementerian Agama. Kami tidak bisa menjawab secara tepat harus bagaimana karena memang belum ada koordinasi dengan PHU terkait dengan booster ini. Yang berikutnya biovisa, beberapa kali alhamdulillah sudah banyak yang sudah melakukan biovisa, hampir 80% Pak, tinggal 20% yang belum melaksanakan biovisa di Kementerian Agama karena memang masih menunggu paspor yang mau diajukan ini karena tidak bisa melaksanakan biovisa kalau paspornya belum jadi.
Yang berikutnya terkait dengan vaksin. Nah, vaksin ini ada dua versi. Ada yang menganggap, kami bertanya juga ke beberapa teman di kabupaten yang lain, ada yang bilang 2 kali, ada yang booster 1. Nah, ketika kita konfirmasi ke Pak Kasih, permohonannya juga booster 1. Nah, di Sumbersari itu juga persoalannya sama. Jadi ada yang masih booster 1 sebagian, ada yang sudah booster 2. Nah, terakhir-terakhir ini jamaah haji sudah responsif Pak. Jadi inisiatif untuk melaksanakan booster itu tinggi. Cuman beberapa kali ke tempat rumah sakit atau puskesmas itu boosternya habis, kosong. Mereka bingung, Pak harus bagaimana saya ini, boosternya kosong. Saya cari malah di Siloam juga ada yang jamaah di rumah sakit Siloam, terus PTP di beberapa puskesmas juga kosong. Nah, ini forum seperti ini sangat tepat. Saya berterima kasih betul. Hasil dari sini nanti kita akan breakdown ke jamaah dan akan berkomunikasi dengan puskesmas kecamatan. Menurut Nah, ini tugas kita semua, teman-teman terutama kepala KUA ini. Ayo Pak, gitu ya. Kemudian nanti kita undang bank itu, jangan ambil enaknya bank itu. Hanya terima setoran tapi tidak mau support terkait vaksinasi. Kalau ada itu nanti saya putus kontrak dengan banknya, nggak usah repot-repot. Ngapain Pak? Dia ngambil manfaat dari kita, masa tidak mau beri manfaat kepada kita? Coba kalau ada yang bank mau coba-coba, saya putus supaya repot-repot. Ngapain? Secara pribadi saya tidak diuntungkan itu. Dapat apa saya? Dan saya tidak mau terima uang-uang haram itu. Nah, ini nanti kita evaluasi. Undang banknya Pak. Lalu tidak mau bilang atau saya kontak sudah lagi berlakukan itu. Kalau enggak hanya terima setoran nanti saya putus banknya. Kalau perlu yang di bawah itu suruh pindah sama saya itu. dengan tadi vaksinasi booster Pak ya. Tadi saya dikirim oleh Bu Dr. Tunzia ini, Kepala Puskesmas Ujung, mengirimkan SE tentang vaksinasi jamaah haji Pak. Di situ tertulis jamaah haji kewajibannya vaksin lengkap, artinya 2 kali vaksin. Kemudian sangat dianjurkan untuk menambah vaksin 1 lagi dari booster. Jadi kalau dalam bahasa itu, dari yang saya pahami, mungkin untuk yang kewajibannya 2 kali, tapi dari sisi sangat dianjurkan itu booster. Itu sudah apa ya? Ya. Jadi kasihan juga untuk yang banyak yang laporan ke WA grup kami Pak, gara-gara tidak memiliki sertifikat vaksin booster, mereka nggak bisa pelunasan, dan ini kan mengganggu. Nah, jadi Pak, kan saya sampaikan ini kan persoalan teknis. Bagi yang tidak booster, mau lunasnya terakhir kapan? 5 Mei. Dalam sebelum batas akhir itu segera Pak lakukan vaksinasi booster. Nah, ini yang saya katakan ada solusi. Jangan hanya kemudian karena ini sangat dianjurkan booster, kemudian dia belum booster, kemudian tidak bisa. Bukan begitu. Itu memang iya, tapi segera solusinya seperti apa. Makanya data segera, habis itu ayo bareng-bareng booster semua, undang di mana. Ya, itu ya. Nah, ini caranya solusi. Kebijakan kita booster. Tidak booster tidak berangkat haji. Kan sudah jelas Pak. Lah, sekaligus bagi ini sebelum, kalau sudah masuk di list Pak, baik yang reguler maupun yang cadangan, ayo Pak kasih segera koordinasikan dengan dinas kesehatan kapan mau di booster titik. Nanti kan ketahuan Pak mana yang belum 2, mana yang belum sama sekali, kan ketahuan Pak. Dengan booster itu kan dilacak datanya, kan mesti sudah kan dengan input ini kan sudah ketemu namanya simulan. Misalnya ini masih vaksin 1, 2 atau sudah vaksin 3 dalam booster itu. Nah, ini ayo kita rencanakan sekarang ini, jangan sampai kemudian ada jamaah karena sebab pemberlakuan aturan kemudian tidak berangkat. Nah, kita yang harus proaktif segera
undang semua untuk di booster. Kalau misalnya diundang semua datang Pak, saya sudah booster, ya sudah, nggak usah diadu lagi kan gitu. Tapi siapkan barangkali mau booster 2, kan tidak apa-apa. Dan nanti ratingnya kan naik pandai. Kalau itu sekalian, ayo pekerjaan-pekerjaan kita yang belum tuntas ini perlu segera kita tuntaskan. Baik, saya ingin menerima masukan-masukan karena mulai tadi saya yang berbicara. Saya ingin mendengarkan sekarang ide-ide, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian bagaimana layanan jemaah haji yang mau berangkat itu betul-betul bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Monggo yang mau sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja tadi yang disampaikan Pak Khairul itu mungkin menjadi masalah kita bersama, yaitu terkait dengan pasporting, visa dan vaksin. Dimana paspor itu adalah itu untuk ke visa. Sehingga ketika belum ada paspor, otomatis belum bisa ke visa. Kemudian terkait dengan vaksin juga. Ini saya kira butuh cepat, kita semua butuh cepat. Oleh karena itu mungkin melalui grup KUA atau KPU ini dilakukan pendataan siapa-siapa calon jamaah haji itu yang belum berhasil paspornya. Kemudian koordinasinya bagaimana dengan pihak imigrasi sehingga nanti secepatnya para jamaah itu sudah punya paspor semua untuk segera divisakan. Demikian juga dengan vaksin. Data realnya itu ketika kita ngecek link, ya, sehingga dengan begitu pihak kesehatan bisa memantau sampai sejauh mana vaksin yang telah dimiliki oleh calon jamaah. Ini juga sama-sama mendesak. Saya kira bagaimana teknis mengumpulkan data ini terkait dengan yang belum paspor dan vaksin yang dimiliki oleh jamaah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada kaitannya dengan informasi dari kami sebenarnya. Ya. Untuk edaran itu memang saya berikan tanggal 11 kemarin. Terkait edaran resmi dari LW, kemudian saya berikan ini ada Pak Hairul insya Allah sudah terima di grup ya. Memang syarat pelunasan itu sambil saya ngecek memang itu ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan. Ini memang pertama fotokopi KTP terbaru ya, kemudian lembar setoran awal, hasil vaksin COVID, kemudian foto terbaru yang 48% itu dan materai 24. Informasi terakhir ini semua jamaah itu sudah melakukan pelunasan di sana. Mungkin ada yang sebagian informasi ini yang masuk pada kawan-kawannya. Memang saya cek itu, memang persyaratan pelunasan sambil saya ngecek untuk mengantisipasi. Dan ini saya sampaikan dokumen haji itu ada 5. Sudah saya sampaikan pada saat pasporing itu pertama. Memang kita pasporing ini 1071 memang dari 31 KUA itu. Pada saat saya paspor itu sudah sampaikan 5 dokumen itu harus ada dari paspor. Jadi betul Pak Saudara tadi syaratnya paspor. Dan mungkin direkam dulu bisa kalau punya paspor. Yang kedua meningitis. Yang ketiga booster. Itu sudah kita sampaikan. Setiap mau saya sudah kasihkan. Jadi ini nanti terus rekam bisa ini, terus terakhir nanti bisa. Ini 5 dokumen ini wajib ini. Setelah saya informasi ini, saya baru dengar kalau dari kawan ini ada yang tidak sama, itu informasi satu bahasa. Kemarin cuma terjadi kesalahan, bukan kesalahan. Setelah melunasi ke sana, kemudian ke sini lapor konfirmasi. Sesungguhnya rapat kemarin itu pada saat saya pelatihan itu sudah ditemukan jamaah yang melunasi berkas tidak bisa dibawa ke sini. Karena oleh Romeo ini kabeh kantor rame itu sudah kesepakatan itu. Jadi ini kalau pertanyaannya Pak Nusra itu insya Allah sudah terjawab. Ini terus yang kedua kita ini langsung tadi gercep gerak cepat ya untuk data itu mohon maaf ya. Kadang kita ini karena kecanggihan teknologi ya,
Yang namanya tanya Komnas 1 sudah berapa? Saya apa kepala ini sudah ada, nunggu dirjennya sudah ada, nunggu edarannya sampai malam baru ada, baru dari Kanwil itu dia saya sampaikan itu. Jadi begitu. Jadi ini nanti kita gerak cepat. Ini alhamdulillah ini untuk Pak Kepala sudah menyampaikan ini, nanti Kepala KUA juga akan tahap. Saya juga yang biomisanya masih kecil juga saya di rumah Kepala saya juga Pak KUA juga gitu. Jadi saya cerita sama. Alhamdulillah kemarin biomisa itu juga ada masalah yang tangannya motor itu, yang ada tangannya. Alhamdulillah kok kita sudah punya ini Warjaba, PRS langsung keterangan di upload sudah biomisa. Jadi ini apa aja, Arjaba apa aja. Ini yang kedua, yang progres rapat kali ini ya, nanti itu kita schedule yang untuk vaksin itu. Jadi nanti Bu Dokter jangan pesimis ya. Tidak ada anunya, yang penting program Pak kita laksanakan. Tidak booster, tidak berangkat. Ya, kalau data insya Allah sudah ada masing-masing kawan. Dari kawan itu ada. Data kawan itu nanti saya lihat nanti laporkan Pak Kepala, nanti yang paspornya belum ditangani. Makanya saya nyampaikan setiap hari di Kepala kawan itu saya nyampaikan tidak hanya ngurusi nikah, ngurusi haji toh, jadi kawin toh. Haji ini harus sudah sukses juga nanti. Kalau kepala kawan yang lemot, lakukan. Saya enak sekarang. Ini Pak Kepala ini saya kalau ditanya itu, ini saya bingung saya teman-teman. Jadi insya Allah siapa yang saya programkan ini bisa gerak cepat dan nanti ini saya ini genteng ini apa paspor ini harus saya itu. Memang sudah 900 tapi yang belum bisa, tapi masih di entry kemarin kurang kakak ini saya ada perintah Bapak untuk ngambil tenaga-tenaga yang baik mana nanti yang saya katakan itu. Kalau enggak nanti biar ngomong bakal sendiri. Jadi gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Pak Nusra ini sudah lewat bisa sama Pak Khairul ini. Jadi yang perlu diselesaikan nanti kita schedule. Nanti yang ya kan ada kelompoknya tidak hari ini. Jadi tolong kan sudah kemarin saya sampaikan. Saya itu memang kalau bahasa saya itu kalau menyampaikan guyon, tapi itu dan guyon sebenarnya. Dari 5 dokumen ini tanggung jawab 2 ini minimis dan poster ini tanggung jawab kesehatan sudah sampaikan. Tapi kita bersama. Ya, maksud artinya tanggung jawab ini diubah tanggung jawab kita bersama. Jadi ini 5 ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi enak itu. Dan saya mohon maaf ya, ini ada kepala KUA ya. Itu kalau saya tidak komentar itu bukan saya tidak lihat itu, saya lihat itu. Jadi saya jarang komentar tadi lihat. Tapi kemarin ini kita lihat kalau bahasa itu tak makin kepala KUA-nya. Jadi kalau tidak mau nanti ini enak ini Pak Kepalanya tegas ini. Saya enak ini. Nanti saya masih di belakang, Pak Kepala sudah jauh, saya kejar itu. Jadi itu ya. Jadi ini yang perlu dikesimpulan disepakati dan teman-teman KPU ya. Ini mohon maaf ya. KPU ini memang modelnya kiai memang banyak. Kalau diundang nomor ini tak lupa nanti. Padahal Gus Mama tak bela langsung tadi sama kita pikir yang apa ini. Kalau ini besar juga ini Al-Ghazali, tapi kalau diundang memang ini apa ini aja guyon. Jadi itu nanti yang perlu schedule ya. Jadi harapan Pak Kepala ini semuanya di poster ya. Jadi nanti apa hari Senin apa Selasa sebelum kita libur. Dan ini paspor terus bergerak. Masing-masing kawan nanti akan saya laporkan kawan mana yang belum melakukan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Untuk 2011 ini pemberangkatan 2011 bulan 6 sampai bulan 10 ini memang data itu kadang tidak valid ya. Dan datanya tidak valid, nama nama orang tuanya kadang itu perlu keterangan juga itu. Jadi Mudrika, Pak Mudrika itu MOHM itu macam-macam. Ini alhamdulillah saya sudah ada koordinasi dengan Disbenduk, kemudian imigrasi, insya Allah karena Jember ini paling banyak. Saya tadi yang mau menyampaikan lebih kepada Bapak. Ini Jember banyak Pak Kepala. Tapi Bondowoso cuma 300 biro ke rumah aja 117.000 imigrasi lagi. Sekitar ini 1.000 lebih. Makanya saya kalau kaget saya ini Pak Kepala ini saya harus kembali gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kesehatan dan KPU, nanti KPU juga akan saya undang juga lagi untuk karung-karung dan sebagainya. Kemarin memang saya masih nunggu data yang apa itu pun itu tak boleh disebarkan. Tapi sekarang canggih ya. Teman-teman sudah dapat dari saya, dari luar sudah dapat. Kapan lunasannya ini? Uang dibawa, terus saya taruh di bawah bantal gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini yang perlu nanti kita sepakati ya. Nanti kita ngomong
sebatas sharing saja Bapak, kami dari Kawasino kebetulan bertugas. Jadi di Silo itu sudah biovisa 105, sudah kemudian pasporannya sudah, datang Pak Kasih kemarin, insya Allah 85% kita siap. Kemudian yang perlu kami saran kata usulkan dalam kesempatan ini adalah yang cadangan Pak. Jadi aplikasi yang ada di Siskohat itu sebenarnya kita bisa merekap cadangan yang Jawa Timur. Mungkin bisa pakai IT haji sekarang. Nah cadangan itu direkap secara Jawa Timur, kemudian kita split yang benar. Jadi Jawa Timur katakan yang katakan ada 1000 untuk cadangan. Nanti kita split yang Jember. Jember itu ada nomor 50, ada yang nomor 100 tidak sama. Namun yang khusus Jember kita jadikan satu. Nah, artinya ini antisipasi ternyata cadangan kita itu yang dari Jember itu ternyata urutannya nomor 1 sampai 50 itu kemungkinan besar berangkat. Namun kalau cadangan kita di urutan 900 atau 1000 mungkin agak enteng walaupun vaksin tadi belum. Nah, ini sebagai data saja Pak. Jadi secara Jawa Timur dirilis mungkin itu nama-nama di Jember sebagai antisipasi preventif. Kita punya lah minimal nomor-nomor yang urutan berapa, urutan atas apa bawah. Itu mungkin sehingga apa kita kerja kedua-duanya, persiapan secara reguler kita lakukan, kemudian antisipasi ketika dadakan dipanggil kita siap. Saya kira itu Pak mungkin untuk cadangan. Mohon datanya itu bisa. Terima kasih. Saya sebut dapat itu. Saya tanya Pak Mustahil, katanya udah dipetakan. Cadangan itu kan tersebar seluruh Jawa Timur. Saya minta untuk diambil Jawa Timur tuh, tapi jangan merubah nomor kursinya. Kursi data terbatas. Cuma persoalannya yang di cadangan di sini melunasi itu kan juga belum tentu bisa diberangkatkan karena berbasis Jawa Timur. Nah, makanya kemudian diantisipasi dengan surat pernyataan. Tetapi jelaskan sejelas-jelasnya karena orang yang sudah melunasi itu persepsinya berangkat. Makanya jelaskan sejelas-jelasnya sebagaimana kemudian di surat pernyataan cadangan itu walaupun lunas kalau tidak masuk di list pemberangkatan itu kan tidak bisa berangkat. Saya awal-awal itu usul ke Kanwil. Ya saya diketawain itu. Jadi rapat koordinasi kepala kantor. Kenapa cadangan yang kemudian diberikan itu diberi kok? Kalau ada yang mundur tidak langsung boleh diambilkan jangan. Kok masih mau repot-repot diinputkan jadi cadangan Jawa Timur? Mestinya kalau sudah jadi seperti itu, abaikan sudah nomor porsi. Maka yang di cadangan di Jember misalnya, kalau ada yang mundur dari reguler maka naik otomatis. Saya usul gitu kita tahu ya. Kita tunggu ada. Beberapa desa gitu Pak. Ya, udah komunikasi Pak ya? Belum. Sekarang sudah tahu gambarannya yang kloter nanti itu sudah siap. Ya. Kalau proaktif sampai itu Pak. Ini jemaahnya Sabia, tapi tidak bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Ya, itu ya. Dan sangat tergantung kepada pemerintah daerah terkait dengan pemberangkatan itu. Maka harus intensif komunikasinya Pak. Kalau perlu sampai kantornya kita baru gitu. Kalau udah nanti. Ya gitu ya Pak ya. Monggo. Ada dua hal yang perlu disikapi. Tadi kami sepakat bahwa poster berangkat itu tagline yang mungkin menjadi pedoman kita semua. Tapi persoalannya kemudian ini dibicara di jamaah kami. Kami sepakat ya, Pak poster berangkat itu kami sepakat. Akan tetapi ini perlu penyikapan yang mungkin lebih lunak nanti pada akhir-akhir. Yang jelas pada waktu berangkat mereka poster. Kenapa? Ada beberapa di jemaah kami, ini sudah saya maksud di itu.
baru kemarin baru booster 1. Dan begitu ditanya kapan booster 2 dan 3-nya, lupa waktu Pak, paling tidak beberapa bulan. Kemungkinan pada akhir penutupan itu mereka tidak akan di booster atau vaksin ketiga. Nah, kalau ini terjadi, maka kami mohon kemenang agak lunak itu. Booster 2 boleh melunaskan, tapi syarat dari kami memang bahwa begitu mereka mau berangkat, kan masih ada waktu beberapa bulan. Begitu berangkat mereka bisa booster. Ya. Yang jelas begitu berangkat mereka sudah booster, gitu ya, sudah vaksin ketiga. Kalau melihat baru kemarin baru booster 1, baru vaksin 1 kan, nggak mungkin sehari langsung di 3 vaksin gitu. Mohon maaf, kami nggak tahu, mungkin dari kesehatan kan tidak mungkin ya. Hari ini vaksin 1, besok 2, 3 gitu. Jadi nanti mohon penjelasan. Yang kedua, kami sering kali ketika rapat bahwa haji tahun ini adalah haji yang ramah lansia. Ketika pernah ke wilayah kemudian di mana selalu digaungkan bahwa tahun ini adalah haji yang ramah lansia. Maka dari itu kami ingin tahu dari petugas kloter bentuk ramah lansia itu seperti apa. Kenapa? Karena sampai saat ini keputusan Dirjen itu belum ada penggabungan jamaah atau pendampingan jamaah. Sementara jamaah yang ada di Jember, kalau tidak salah banyak sekali dari sini. Di jemaah kami banyak sekali. Bahkan yang pakai kursi roda itu pun ada 4. Nah, kalau mereka tidak bisa didampingi, maka bagaimana solusi program yang dilakukan oleh petugas kloter? Dari jemaah kami 180-an, lansianya lebih dari 80 dan mereka perlu. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini mungkin pada waktu pelatihan-pelatihan atau pembinaan-pembinaan, saya ingin tahu ramah lansianya programnya yang diberikan pemerintah kepada jemaah apa? Mungkin itu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, nanti ini Pak, saya punya prinsip itu ad-daru tubihul maqdur. Ketika seseorang pakai pendekatan standar sudah tidak memungkinkan, maka tubihul maqdur. Dan itu prinsip bagi saya. Tidak boleh ada jamaah yang tidak berangkat, maka kita pakai pendekatan darurat selama tidak melanggar aturan. Contoh, kalau sekarang masih vaksin 1, itu tenggang waktu vaksin 1, vaksin 2 berapa minggu? Berapa? 1 bulan. Masih waktu Pak. Berarti sebulan kemudian itu tanggalnya ini harus bicara digit Pak. Harus rigid maksud saya. Kapan tanggal vaksinnya? Nah, nanti baru 1 bulan kemudian vaksin 2. Kalau itu misalnya pelunasan haji belum bisa vaksin 2 karena ini kan 5 terakhir 5 Mei kan, dan belum vaksin 2 karena persoalan aturan di kesehatan nunggu 1 bulan. Jika aturannya boleh, saya siap memberikan surat keterangan. Kalau aturannya boleh untuk melunasi walaupun belum vaksin 2. Karena saya berdepan itu ad-darurat tubihul maqdur itu Pak. Tidak boleh ada jamaah tidak berangkat itu karena vaksin. Jangan khawatir Pak, saya juga manusia. Hati saya ini lembut sebelum sutra hanya semuanya jawab yang seperti itu Pak. Saya tetap akan memperjuangkan nasibnya jamaah. Maka tentunya nanti tanggal vaksinnya tanggal berapa kira-kira kalau ingat? Yang vaksin 1 itu Pak. Tanggal 11 Maret, kalau saya 11 Maret. Oh, 11 Maret ya. Maka sudah bisa vaksin sekarang itu. Ya, oh ya. Cuma vaksinnya belum ada di vaksin 2-nya ya.
Ibu, ya kan 1 bulan ya. Udah itu segera urus. Berarti sudah ntar lagi kan masih tanggal 5 terakhir sudah bisa daftar. Urusan booster 2-nya itu dispensasi surat keterangan diri saya. Tapi yang lain jangan coba-coba. Nah karena itu daruratnya karena baru divaksin 1 Pak. Begitulah ya. Ya, saya tetap di depan itu. Terus divaksin 2 booster berapa minggu? 3 bulan. Hah? 2 ke booster. 3 bulan Pak. Ya lah, oke itu biro rohnya juga. Tapi vaksin 1 dan 2-nya segera. Saya ACC untuk berangkat Pak. Oke. Ya. Siapa? Kalau sudah vaksin 2, nggak ada dispensasi Pak, harus booster 3. Kalau vaksinnya ada, kalau vaksinnya tidak ada, ya berangkat semua Pak. Gitu ya. Baik. Kemudian terkait dengan rapat sudah sebenarnya ditegaskan Pak, pendamping tidak ada. Ya. Ya, dan penggabungan tidak ada. Ada banyak hal yang kemudian ini menjadi tidak ada. Yang pertama ingin petugas-petugas itu betul-betul dimaksimalkan. Sehingga nanti ada tambahan Pak. Bagi yang lansia itu sudah dibuatkan konsep penanganan lansia. Bukan hanya yang lansia, yang miskin pun juga begitu Pak. Karena bisa jadi umurnya 25 tahun tapi risiko tinggi. Itu sudah dipersiapkan konsepnya dan sudah dipersiapkan pendampingnya. Bahkan bahasanya yang siap mendampingi lansia itu harus siap nyewoki Pak. Jadi memandikan. Itu ditegaskan. Kemudian pertimbangan yang kedua Pak, kalau itu dilakukan walaupun bukan yang utama, maka akan mengurangi porsi-porsi yang di bawahnya. Karena kalau pendamping dan penggabungan itu tidak berbicara porsi. Satu kata, butuh mahram, butuh pendamping, langsung masuk Pak. Mau daftar besok pun, tapi enggak ya, 5 tahun baru bisa kan ya. Ada aturannya juga. Nah itu, jadi tidak perlu berdebat Pak. Kalau sama berdebat dengan saya itu percuma juga, karena yang bikin urusan nggak apa itu. Kecuali sampai langsung matur Pak Gusmi, nggak apa itu. Saya hanya menyampaikan agar kita semuanya ini ada persiapan, langkah antisipasi. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Maka penguatan karu dan karom. Yang kedua, penguatan kepada jamaah di regunya, di rombongannya yang berbasis kabinet itu untuk kemudian dititipi oleh keluarganya. Banyak ini karu dan karom kita kumpulkan. Karena karu itu yang paling dekat di kelompoknya. Karom itu yang juga masih dekat di rombongannya. Kalau ketua kloter itu sudah sangat jauh. Karena ngurusin 450 orang. Tapi kalau karu kan hanya 10 orang. Kalau karom itu kan hanya 5 regu. Kan gitu lah. 4 ya? Hanya 40. Maka nanti pemberdayaan karu dan karom itu menjadi penting. Oleh karena itu nanti bahwa sekalian Pak Kasih PHU kalau sudah bisa disusun karu dan karomnya, koordinasikan dengan Kabihum. Pak ya? Koordinasikan dengan Kabihum, karu dan karomnya kita berikan pembekalan. Saya kan mantan karom Pak, mantan karu dan juga mantan ketua kloter. Jadi yang namanya menggendong orang stroke itu udah biasa Pak. Dorong kursi roda itu biasa. Bahkan Pak, ada yang stroke itu nggak mau Pak dirawat istrinya. Jadi ke toilet pun itu saya yang nganter Pak, saya yang nungguin, saya yang diwoi Pak. Laki-laki Pak, bukan perempuan. Tahun 2014 saya ketua kloter. Dia gendong, turun dari pesawat saya gendong.
saya dorong pakai kursi roda. Sebenarnya ini yang memang mau kami usulkan, karena memang berpengalaman dari kebetulan kami juga menghadapi IHU di Kota Probolinggo. Jadi kasusnya sama dengan KPIH yang tadi disampaikan. Maka dari itu memang yang kalau masalah vaksin dan lainnya sebenarnya sudah dibahas dengan Bapak. Cuma yang tak kalah pentingnya adalah tentang penentuan jamaah dalam satu regu dan satu rombongan. Ini persentase tadi itu kaitannya dengan lansia dan kaitannya dengan yang komorbidnya yang memang harus itu tidak sampai dalam satu regu yang 11 orang itu adalah lebih banyak lansianya ketimbang yang sehat, atau lebih banyak yang kursi roda dari yang tidak kursi roda. Ini yang memang perlu yang ada kerjasama antara Kementerian Agama dalam hal ini adalah WHO dengan KPIHU. Yang di Probolinggo alhamdulillah kami sebenarnya cerita saja itu sudah men-setting sebelum bulan puasa untuk menentukan karu dan karomnya di masing-masing KPIH kami, sehingga untuk mengusulkan kepada Kementerian Agama bahwa ini kemudian tadi betul memang tidak ada pendampingan, sudah jelas, dan tidak ada penggabungan dari hasil dari BIMTEK kemarin. Dan itu memang harus kerjasama dengan jangan hanya keluarga jamaah, tapi dengan keluarga jamaah ada MOU-nya. Ini yang terpenting. Ada MOU dari satu KPIU, misalkan dari satu KPIU itu ada yang harus kursi roda, ada MOU dengan jamaah yang berangkat dan keluarga yang di sini. Kalau hanya jamaah saja, dia hanya bilisan itu siap-siap, karena kami juga pernah menjadi karu juga, itu naudzubillah di sana itu sudah akan berbeda. Hanya di Indonesia itu siap, di Arab Saudi itu tidak siap. Itu kemudian dalam menentukan karu dan karomnya sebisa mungkin jangan hanya melihat titel. Ini yang kejadian tiap tahun di jamaah itu di kloter itu hanya menentukan titel, gelar saja, iki wis cocok SPDI, kemudian MPDI, apalagi profesor dijadikan karu atau karom. Tapi kenyataannya dia itu ada gandengan. Kalau sudah ada gandengan itu pasti banyak ditinggal. Ini hal yang urgen, hal yang sepele, tapi ini sangat dibutuhkan dalam ketuaku itu. Dan ini memang butuh kerjasama juga antara WHO dan Kementerian Agama dengan KPIHU itu. Apalagi nanti kerjasama dengan tim dokter. Mungkin tim dokter itu bisa mempresentasikan seperti apa. Kalau 11 orang itu maksimal berapa yang kursi roda? Kan ini bisa sebenarnya. Yang tahu itu kan sebenarnya kan dari tim kesehatan. Atau mungkin misalkan 5 orang kursi roda, 11 orang itu apa bisa memungkinkan? Kan ini juga menjadi pengaruh. Itu usulan dari kami. Jadi penentuan persentase dari penentuan dari jamaah dalam satu regu dan satu rombongan, dan penentuan karu dan karomnya sebisa mungkin jangan melihat dari gelar dan sebagainya. Saya masih ingat dahulunya almarhum Idul Haq itu jawab penggawat dan tuaki sekalipun S3, katanya seperti itu. Jadi kalau sudah di Mekah itu hilang S3-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah, saya mantan ketua rombongan. Jadi saya ngalami di BIMTEK karu dan karu. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Waktu BIMTEK Pak, narasumber tidak fokus ke tugasnya karu dan karu. Jadi mohon nanti kalau pemantapan karu dan karu, tolong itu cari orang yang mantap. Karena saya ngalami Pak, narasumber itu mohon maaf ya melarang. Nanti di sana ngomong hati-hati, ngomong tak tunggu mulai awal sampai habis itu tidak ada urusan. Kalau kudu ini juga saya alami di Jember. Saya tidak perlu menyebut namanya. Saya tunggu. Belilah pemantauan jamaah, bukan pemantauan kaum dan kaum. Hati-hati nanti jidal, tukaran, suami istri. Kok sampai ke situ?
begitu penutupan terakhir tidak ada. Jujur, saya ngalami, saya nunggu betul. Walaupun akhirnya saya bertanya-tanya pada mantan Karom sebelumnya. Jadi saya mohon, jadi memang apalagi yang dikatakan ramah lansia, pemantapan Karom dan Karom harus betul-betul sangat baik. Karena saya ngalami sendiri. Kemudian yang kedua, mohon maaf, memang betul harus dikatakan Pak Jaya. Bahkan mohon maaf, teman saya itu Karom, Pak, mantan kepala SMP negeri. Itu loh nggak ngurus Pak kepada jamaahnya. Bahkan mohon maaf Pak, Karomnya itu sampai berpihaknya ke saya. Loh Karom misalnya itu Pak, terus padahal saya mikir mantan kepala itu Pak, pensiunan, baru pensiun. Budal, nggak ada beban. Cuma nggak ngurus Pak. Oh boleh. Urusan juga ekonomi semua nggak diurus Pak. Kadang kita sampai pegel. Lewat itu di Mekah. Di masjid Imam kok ojo gawe pegel kok nggak mau ngomong nggak pegel gitu Pak. Jadi memang mohon maaf Pak, Karom dan Karom memang kita harus betul-betul kalau bisa mohon maaf Pak, saya ngalami ikut kabinet juga. Kadang kabinet kan juga berat Pak, cari Karom dan Karom, akeh semua. Iya, akhirnya mau kue. Mohon maaf tidak terjadi ternyata itu orang sakit Pak. Begitu di Arab Saudi terpaksa harus diganti Pak. Begitu diganti bayaran harus diterima kepada yang lama, yang baru nggak terima bayaran. Nah itu berat juga. Jadi memang harus dari awal dia betul-betul sehat. Walaupun kenyataannya sakit di Indonesia betul-betul terbawa di Arab Saudi. Tetapi terjadi sejak dini ini memang penting Pak. Jadi melibatkan KPU, pembentukan Karom dan Karom itu juga penting. Cuman Bapak, terkadang KPU juga salah juga menilai. Memang harapan saya itu sinkron, walaupun dia punya pasangan, di briefing gitu Pak. Waktu itu saya juga berangkat sama pasangan. Ya di briefing akhirnya juga memahami, ditinggali dan sebagainya. Akhirnya pun saya merasa betul-betul enjoy waktu itu. Memang saya sebagai Karom. Jadi menurut saya itu penting Pak. Dan mohon maaf, kebetulan saya juga kali mantan Karom juga, akhirnya diomongin trik-trik. Ini benar. Akhirnya ya alhamdulillah. Jadi menurut saya pada pemantapan itu Pak, tolong tidak sembarangan mengundang langsung. Karena saya ngalami. Mohon maaf. Terima kasih. Saya sepakat Pak. Saya dulu itu Karom, tapi berperan sebagai ketua kloter. Terutama ketika mau pulang, ketua kloternya takut. Kenapa? Karena menghadapi timbangan-timbangan Pak. Kalau saya kan enggak. Selama kemudian bisa diajak bicara baik-baik, ada yang sampai itu maksimal berapa hari? 30. Ya. Itu tahun 2014 tapi ceritanya. Saya sampai ada yang sampai 50 kilo itu Pak. Bisa. Ya, saya komunikasi. Ya. Artinya memang mimpi itu seni ya. Kemudian yang kedua, saya sepakat nanti kita cari orang yang mau betul-betul jiwa untuk membantunya itu. Makanya Pak kasih WHO koordinasi dengan KPU Pak. Nanti rembukan yang baik karena Karom dan Karom itu perannya strategis. Tapi memang nanti tetap ada persoalan Pak. Karena Karom dan Karom itu kan biasanya bawa istri kan ya. Nanti ketika melayani yang lain itu bahasanya, karena saya juga yang ngalamin Pak. Sampai kalau orang lain OPD, saya dari OPD. Nah itu pasti Pak akan waktu-waktu tertentu akan ada bahasa seperti itu. Tapi nanti gimana caranya itu ya? Gimana caranya di pembekalan itu nanti, makanya nanti kita cari orang yang ya prioritas yang masih muda ya, kemudian punya ini ya apa vision untuk pembantu ya. Artinya kan mesti capek Pak, mau capek-capek, mau susah-susah gitu. Jadi rekrutmen untuk Karom itu kan tidak ada Pak. Kalau ada itu nanti ada psikotesnya itu. Nanti insya Allah kita ikhtiarkan ya. Ya tentunya sempurna itu ya sulit untuk dibuktikan, tapi kita ikhtiar untuk
menuju itu Pak. Pak, sekali lagi terima kasih usulannya, masukannya. Nanti kita harus betul membuka Kaum dan Kaum ini bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran karena dari DIPA. Ya, ada maksudnya. Itu apa? Itu yang tidak dilakukan kalau hanya basa-basi gitu ya. Kembalikan aja uang tugas negara gitu ya. Nah, nanti kita betul-betul membuka benar yang betul-betul bisa dirasakan itu. Bukan menghabiskan anggaran, Pak Mustahil ya. Serius kita itu. Namanya mengamankan uang negara, wah itu Pak. Salah. Jadi saya sepakat juga ya dengan teman-teman yang mengusulkan seperti itu. Ya S3 nggak mau Pak, yang penting mau mengerjakan gitu. Bukan berarti kalau S3 nggak bisa jadi negara, bukan. Jadi kita ambil substansinya saja, apapun gelarnya ya sepakat itu. Dan tidak ada gelar Pak nanti itu Pak di sana itu. Yang ada itu jamaah haji yang kemudian posisinya sebagai karu dan karo. Kalau ketua muter bukan jamaah haji, dicatat itu. Ya, petugas haji. Orang saya ada jemaah haji yang kemudian tugasnya juga bukan itu. Nah, kalau Karun dan Karun itu adalah jemaah haji yang kita mintai bantuannya untuk membersamai teman-temannya dirgo dan rombongannya masing-masing. Kalau yang di luar itu adalah petugas haji yang namanya petugas berarti menjalankan apa yang diamanahkan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah. Ibadah hajinya nomor 27 Pak. Ini nomor 27 bukan nomor 2 itu Pak, nomor 27. Kalau bisa beribadah itu bonusnya itu Pak. Dan pastilah masa ngantar orang kemudian tobat tidak ikut tobat Pak, ya pasti. Mata orang saya tidak ikut saya, ini kan rugi Pak. Antar orang dia apa kejamaah tidak lepas di orang rugi itu. Nah itu bonusnya itu. Selain bonus-bonus yang lain Pak ya. Insya Allah kita ikhtiarkan bersama-sama. Kalau dari awal ini kita sudah punya pandangan yang sama, insya Allah saya aku yakin Pak, dalam implementasinya itu akan relatif mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau dari awal pandangannya sudah berbeda, semangatnya sudah berbeda, niatnya sudah berbeda, maka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan mengantarkan jemaah itu menjadi haji yang mabrur.